Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dalam pelajaran kearsipan untuk kelas 10 OTKP, program keahlian manajemen perkantoran. Bersama saya, Niwayan Rusma Dewi Putri. Kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Di mana indikator pencapaian kompetensi pada KD ini yang pertama, menjelaskan pengertian peralatan kearsipan, yang kedua, menguraikan macam-macam peralatan kearsipan, yang ketiga, mengidentifikasi kriteria pemilihan peralatan kearsipan, dan yang keempat, mengemukakan cara penggunaan peralatan kearsipan. Kita terlebih dahulu akan membahas apa itu pengertian dari peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Peralatan ini pada umumnya tahan lama, jadi bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Dibuat dari bahan-bahan yang kuat seperti logam, kayu, aluminium, besi, plastik, dan sebagainya. Fungsi dari peralatan kearsipan yang pertama, sebagai sarana penyimpanan arsip. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan. Dan yang ketiga, sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip bisa tahan lama. Yang kedua, kita akan bicara macam-macam peralatan kearsipan. Yang pertama, filing cabinet adalah lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci yang dapat ditarik keluar dan ke dalam. Yang kedua, rotary, alat penyimpanan berputar. Jadi tempat penyimpanan arsip yang dilakukan secara berputar sehingga tidak banyak memakan tenaga. Kemudian lemari arsip. Lemari arsip ini fungsinya sama dengan filing cabinet, namun bentuknya lebih mirip kepada lemari pakaian. Berikutnya adalah rak arsip, yaitu lemari tanpa pintu yang digunakan untuk menyimpan arsip dan disusun secara lateral atau menyamping. Map arsip, ada beberapa map arsip. Yang pertama, map folio, itu adalah map arsip yang ada tutupnya atau ada daunnya. Kemudian ada snell letter, yaitu ada penjepitnya, ada besi penjepit. Ada folder dan hanging folder. Hanging folder itu adalah map gantung. Itu macam-macam map. Sekarang guide adalah lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai sekat ataupun pemisah kumpulan arsip. Kemudian outener ini sama dengan map besar yang di dalamnya ada besi penjepit, jadi map yang besar yang tebal, jadi ada besi penjepit di dalamnya, itu adalah outener. Stapler ini untuk menjepit berkas atau kertas. Ada 3 ukuran, ada ukuran kecil di mana maksimal hanya bisa untuk menjepit 10 lembar kertas. Kalau ukuran sedang itu maksimal 20 lembar kertas, sedangkan stapler besar itu lebih dari 20 kertas. Ini adalah stapler, gambar stapler. Perforator. Perforator adalah alat lobang atau alat untuk melobangi dokumen atau kartu yang disimpan pada snell header. Kemudian numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Ini gambarnya, gambar numerator. Kemudian ada kotak atau box, tempat untuk menyimpan arsip inaktif. Ada alat sortir, yaitu untuk memisahkan surat-surat yang diterima. Jadi sebelum diproses, dipisahkan dulu, disortir dulu, dikelompokkan dulu. Kemudian label. Nah, ini bahan untuk membuat label. Yang di kiri
Yang di kanan ini adalah labelnya, itu untuk memberikan judul pada map atau folder, jadi biar mudah untuk mencari ketika diperlukan atau memudahkan menyimpan dalam kelompok yang sama. Kemudian ada tracker file. Tracker file ini terbuat dari kayu ataupun baja yang fungsinya untuk menyimpan kartu. Kemudian Cardex dipergunakan untuk menyimpan kartu indeks. Cardex itu untuk menyimpan kartu indeks. Kemudian alat penyimpanan khusus, jadi untuk menyimpan arsip dalam bentuk soft copy, bisa berupa flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Ini adalah kartu indeks, gambar kartu indeks. Kartu indeks itu ada kartu yang berisi suatu riwayat arsip atau archive yang disimpan dan digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan arsip. Kartu ini tidak menggunakan sistem abjad. Ini gambarnya, ini ukurannya, panjangnya 12,5 cm, lebarnya 7,5 cm. Itu ukuran kartu indeks. Kemudian kartu tunjuk silang. Kartu tunjuk silang ini dipergunakan apabila kita menyimpan surat atau warkat yang memiliki kata tangkap lebih dari satu. Nah, di sini contohnya Gus Dur. Jadi indeksnya Gus Dur, ada juga selain Gus Dur, nama aslinya beliau adalah Abdurrahman Wahid. Jadi bisa diindeks dengan Gus Dur dan bisa diindeks dengan Abdurrahman Wahid. Karena memiliki kata tangkap lebih dari satu, makanya dipergunakan kartu tunjuk silang. Berikutnya adalah map ganti. Jadi kalau ada yang meminjam arsip dalam satu folder, maka dibuatkanlah out folder atau map pengganti. Kemudian pinjam arsip. Jadi kalau misalnya satu arsip yang dipinjam, cukup dibuatkan lembar pinjam arsip. Kemudian kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Jadi kalau memilih peralatan kearsipan itu harus disesuaikan dulu dengan bentuk dan ukuran fisik dari arsip. Kemudian harus mempertimbangkan sifat arsip yang disimpan sehingga keamanan informasinya terjamin. Kemudian peralatan yang digunakan juga harus memperhatikan pertumbuhan atau perkembangan dari arsip itu sendiri. Apakah jumlahnya berkembang terus setiap tahun ataukah tidak. Peralatan juga harus memberikan kemudahan, jadi mudah dalam mengambil dan mudah menempatkan kembali pada lokasinya. Jadi peralatan juga harus mempertimbangkan besar ruangan yang disediakan. Kemudian bentuk organisasi, apakah organisasinya besar atau kecil, kemudian tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan, dan biaya yang tersedia. Ini semua merupakan kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Kalau biaya yang tersedia sedikit, ya berarti pilihlah peralatan kearsipan secukupnya saja. Berikut cara penggunaan dari peralatan kearsipan. Filing kabinet. Jadi pertama tentukan laci mana yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip. Kemudian buka laci filing kabinet dengan kunci. Tarik laci tersebut dengan hati-hati. Cari posisi hanging folder tempat arsip akan disimpan. Dan letakkan atau ambil. Kalau mau menyimpan letakkan. Kalau mau mengambil ambil arsip yang diinginkan. Kemudian tutup kembali laci dengan rapat lalu dikunci. Kemudian cara menggunakannya yaitu arsip disimpan dalam ordner terlebih dahulu dan setiap ordner diberi kode sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Ordner disusun di dalam retri dengan posisi ordner yang ada kodenya itu berada di tampak depan. Jadi ketika kita mencari gampang karena kode ordnernya itu sudah terlihat tampak depan. Ordner disusun secara lateral, kemudian tutup kembali rotary dengan rapat. Berikutnya, lemari arsip. Cara penggunaannya, buka lemari arsip, tempatkan atau cari arsip di ordner yang sesuai dengan sistem yang kita gunakan. Kemudian susunlah ordner di lemari arsip secara lateral, tutup kembali lemari jika sudah selesai, dan tempatkan atau carilah arsip.
Kemudian kunci lemari arsip. Arsip menggunakan rak arsip. Caranya, 1. Arsip disimpan terlebih dahulu dalam box atau kotak arsip. Kemudian box arsip inilah yang disimpan di rak arsip dengan posisi kode box ada di bagian depan. Jadi memudahkan untuk kalau kita mencari, kodenya ada di depan. Box arsip disusun berurutan secara lateral. Arsip. Cara menggunakannya, buka map dan daun penutup yang ada pada setiap sisi map. Kemudian, tempatkanlah arsip di bagian map yang memiliki penutup. Berikutnya, tutup kembali bagian daun penutup map. Dan jika arsip banyak dan bersifat inaktif, maka ikatlah map dengan menggunakan tali agar arsip tidak mudah lepas dari map. Kemudian guide. Guide memiliki 2 bagian, yaitu bagian tab guide adalah bagian yang menonjol dan memiliki label tulisan yang menandakan kelompok arsip. Kemudian badan guide, badan di mana dokumen diposisikan sehingga rapi dan mudah dicari. Guide digunakan pada bagian depan tumpukan dokumen sehingga memudahkan saat dicari. Guide tersedia dalam ukuran A4 ataupun folio dan bisa juga custom sesuai dengan kebutuhan dan besar kecilnya organisasi yang dimiliki. Kemudian Opener. Opener cara penggunaannya, pertama lubangi arsip yang akan disimpan, buka Opener dan penjepitnya dengan menekan kunci, kemudian masukkan map tersebut dan kunci kembali, jepitkan kembali. Kemudian trickle file adalah kotak yang dibuat dari kayu atau besi untuk menyimpan arsip berbentuk lembaran dan memiliki jatuh tempo. Cardex atau Card Index Cabinet merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci yang dapat ditarik secara memanjang. Kemudian demikianlah materi kita hari ini, di mana kita sudah bicara tentang peralatan kearsipan. Sampai ketemu lagi dalam pelajaran kita, masih di pelajaran kearsipan dengan materi berikutnya, yaitu 3.4 tentang penanganan surat masuk. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.